Halo teman-teman marketeers, jumpa lagi bersama saya Rian Nasution, Industry Head untuk Consumer, Property, dan Retail di Marketplace Inc. Dalam episode kali ini, kita akan sampaikan 10 Minutes Industry Update yang berisi 5 berita terupdate dalam minggu ini. Berikut kita saksikan beritanya. Berita yang pertama, sebagai holding hotel BUMN, Wika Realty mulai menerima pengalihan aset hotel BUMN. PT Wijaya Karya Realty atau Wika Realty, anak usaha dari PT Wijaya Karya Tbk, terus menerima pengalihan aset dari perusahaan-perusahaan BUMN pengelola hotel. Pengalihan aset ini merupakan bagian dari pembentukan holding hotel BUMN, di mana Wika Realty menjadi induk dari holding ini. Dalam keterbukaan informasi yang disampaikan oleh Wika, akan dilakukan setoran modal dan tukar-menukar saham dengan saham Wika Realty dengan PT Aerowisata di PT Senggigi Pratama Internasional dan saham PT Hotel Indonesia Natur Persero di PT Hotel Indonesia Property. Selain itu, juga akan dilakukan pembelian aset dari PT Pegadaian Persero. Aset akan ditransaksikan antara lain 11 hotel yang berasal dari PT Hotel Indonesia Natur Persero, 1 hotel dari PT Aerowisata, dan 9 hotel milik Pegadaian. Transaksi pembelian dan pengalihan aset seluruh hotel ini bernilai sebesar 3,22 triliun rupiah, dilakukan dalam bentuk pembelian dan tukar saham. Sebelumnya, juga telah dilakukan akuisisi saham PT Patra Jasa di PT Hotel Indonesia Natur Persero yang nantinya akan mengoperasikan dan mengelola hotel-hotel yang diintegrasikan kepada Wika Realty. Dalam pembentukan holding tahap pertama, 22 hotel milik 4 BUMN akan bergabung. Dengan adanya pembentukan holding hotel tersebut, akan menjadi bentuk stimulus diversifikasi kegiatan usaha dan fokus Wika Realty pada pasar recurring income, di mana Wika Realty akan menjadi perusahaan yang mengintegrasikan hotel-hotel BUMN menjadi nilai tambah di manajemen bidang perhotelan. Wakil Menteri 2 BUMN, Bapak Kartika Wirjoatmojo, mengatakan bahwa holding ini merupakan bagian dari perampingan BUMN sebagai institusi bisnis dan global player, jalankan dan mendukung program pemerintah di bidang pariwisata, serta meningkatkan daya saing dan penciptaan nilai dari konsolidasi bisnis hotel BUMN. Oke, kita masuk ke berita yang kedua. Restoran sandwich merek Subway akan resmi masuk ke Indonesia. Restoran cepat saji sandwich asal Amerika Serikat dengan brand Subway memastikan bakal masuk ke Indonesia dalam waktu dekat. Waralaba yang menjual roti lapis dan atau sandwich ini melakukan kerjasama dengan PT Sari Sandwich Indonesia, anak perusahaan dari peritel makanan dan minuman di Indonesia, yaitu PT MAP Boga Adi Perkasa Tbk, dan tergabung dalam Raksasa Retail Group MAP. Perjanjian tersebut menandai rencana agresif Subway untuk melakukan ekspansi internasional. Hal ini terungkap lewat unggahan Instagram resmi Subway Indonesia, yaitu @SubwayIndonesia, yang menjadi cukup viral dalam waktu 1 minggu ini. Hal ini juga menunjukkan atensi positif dari masyarakat Indonesia yang menanti masuknya Subway di Indonesia kembali. Ibu Avolina Raharjanti, General Manager Corporate PR dan Communications PT MAP Boga Adi Perkasa Tbk, dalam keterangan resminya menyatakan bahwa kemitraan ini akan menghadirkan beberapa restoran pertama Subway di Indonesia pada kuartal keempat tahun 2021, yang pembukaannya berawal di wilayah Jabodetabek. Kemudian kita masuk ke berita yang ketiga. PT Summarecon Agung Tbk telah berhasil mencapai 75% dari target 2021 pada performa semester 1 2021. Presiden Direktur Summarecon, PT Summarecon Agung Tbk, Bapak Adrianto PAD, mencatat marketing sales mencapai 3 triliun rupiah pada semester pertama tahun 2021
atau mencapai 75% dari target yang telah ditentukan di tahun 2021, yaitu 4 triliun rupiah. Hal ini membawa optimisme dari pihak manajemen dan akan terus menggali produk yang sesuai konsumen. Bagaimana menggali skema pembayaran, menggali bagaimana grab konsumen agar tetap membeli produk ini di tengah kondisi pandemi saat ini. Dari penjualan tersebut, skema pembayaran yang paling banyak dipilih adalah tunai bertahap sebesar 48%, kemudian melalui KPR sebanyak 31%. KPR ada kenaikan tahun lalu senilai 25%, kalau dengan tunai 21%. Demikian disampaikan oleh Corporate Secretary perusahaan yaitu Bapak Jamie Kusnadi. Terkait dengan insentif yang diberikan oleh pemerintah yang bahkan diperpanjang hingga akhir tahun, Summarecon mengatakan ada potensi penjualan hingga 1,2 triliun rupiah, di mana pada tahap awal yang berakhir Juni 2021, Summarecon sudah mengantongi penjualan lebih dari 600 miliar rupiah. Kita masuk ke berita yang keempat. Perum Bulog mendirikan 3 gudang pusat distribusi baru untuk mendukung bisnis e-commerce. Perum Bulog menambah 3 gudang pusat distribusi di Bogor, Tangerang, dan Karawang untuk menyokong transaksi bisnis e-commerce ipanganan.com. Direktur Bisnis Perum Bulog, Febi Novita, mengatakan bahwa inisiatif ini dilakukan karena melihat kebutuhan masyarakat yang meningkat di masa pandemi yang harus dipenuhi dengan pengiriman yang cepat dan bebas ongkos kirim melalui ipangan.com. Platform ipangan.com merupakan hasil kolaborasi antara Perum Bulog dan StoreSend Indonesia. Kolaborasi ini dilakukan guna mendatangkan digitalisasi pangan yang modern di tanah air, serta menjadi penyedia online food community terbesar di Indonesia. Saat ini ipangan.com telah hadir di Jakarta, Medan, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar yang dapat diakses melalui Shopee oleh masyarakat. ipangan.com diharapkan menjadi king market atau super mall bahan pangan online yang terbesar di seluruh Indonesia, sehingga masyarakat mendapatkan bahan pangan dan kebutuhan sehari-hari dengan mudah dan biaya yang murah, terlebih dalam situasi pandemi seperti saat ini. Kita masuk ke berita yang terakhir, berita yang kelima. Pada semester 1 2021, Matahari Department Store meraih laba bersih senilai 533 miliar rupiah. Matahari Department Store mencatatkan perolehan laba bersih 533 miliar rupiah pada semester 1 tahun 2021. Kinerjanya mengalami perbaikan setelah mengalami rugi bersih 358 miliar rupiah pada periode yang sama tahun yang lalu. Selain itu, perusahaan juga mencatatkan total pendapatan bersih senilai 3,57 triliun rupiah pada semester 1 tahun 2021. Tumbuh 58,66% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 2,25 triliun rupiah. CEO Matahari, Terry O'Connor, mengungkapkan ada beberapa strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan peluang pasar, seperti modernisasi barang dagangan, penggunaan pengeluaran modal yang lebih selektif untuk peningkatan pelayanan dan serangkaian inisiatif. Aurik Digital Retail baru-baru ini telah menjadi pemegang saham terbesar di perusahaan ini. Ini diharapkan dapat menambah keyakinan akan kepastian pengembangan, kontinuitas, dan pelaksanaan strategi dari Matahari Department Store. Ya, teman-teman marketers, itu tadi 5 berita terupdate dalam bidang consumer, properti, dan retail di minggu ini. Jangan lupa subscribe channel Marketers TV sekarang, likes, komen, serta nyalakan loncengnya supaya teman-teman marketers tidak ketinggalan informasi-informasi yang menarik dari kami. Saya, Rian Nasution, beserta rekan-rekan yang bertugas melalui protokol COVID-19 mengucapkan undur diri. Terima kasih, sampai jumpa, stay safe, stay healthy.